Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Perjumpaan kali ini Kang Asep akan kembali melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu Jamil, Aku Bukan Pembunuh, karya Kang Asep Hidayat, yang tentunya cerita misteri kisah nyata. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Keesokan harinya, selepas sholat subuh, Jamil meminta izin kepada Datuk tidak mengikuti latihan bela diri yang memang biasa berlatih bela diri silat secara rutin setiap pagi selesai sholat fardu subuh. Jamil berpamitan dengan alasan ingin menjumpai kedua orang tuanya di rumah. Ya, walau kedua orang tuanya tidak jauh dari Padepokan, sangat jarang sekali Jamil pulang karena padatnya jadwal kegiatan di Padepokannya. Setelah mendapat izin dari Datuk, Jamil keluar dari Padepokan dengan menggunakan pakaian biasa, sehingga penampilannya tidak terlihat jika ia pemuda yang berasal dari Padepokan. Dengan menggunakan capil bambu, ia terus berjalan menyusuri jalan berbatu pedesaan hingga ia berada di tempat keramaian. Banyak orang berkerumun tengah menjajakan barang. Itulah sebuah pasar tradisional di desa itu. Jamil terus melangkah memasuki area pasar, melewati ramainya para pengunjung pasar yang tengah sibuk berjual beli di sana, hingga Jamil memasuki sudut pasar, di mana ia melihat banyak orang yang tengah menjual hewan ternak seperti lembu, kambing, ayam, dan tentunya berbagai jenis ikan. Jamil menghentikan langkahnya tepat di meja penjual ikan. Ikan yang dijual pedagang itu ada yang masih hidup, yang diletakkan di box kayu namun bisa menampung air. Dengan demikian ikan dapat bertahan hidup. Ada pula ikan yang sudah mati tersusun rapi di meja itu. "Balik ikan dah?" tanya pedagang itu di saat Jamil berdiri di depan mejanya. Jamil hanya tersenyum ramah dan bertanya, "Ikan dari Mako dah?" "Oh, itu ikan dapat nangkok dari sungai dah," jawab si penjual. "Oh, bar sekilonyo." Singkat cerita, Jamil membeli 3 ekor ikan dengan ukuran besar dan Jamil sangat paham itu ikan berkualitas bagus, dan tentunya ia juga tahu jika ikan itu bukanlah ikan liar di sungai. Karena tanpa disadari si penjual, Jamil mengambil sedikit potongan kecil ikan di meja itu. Lalu ia lemparkan ke dalam box ikan yang masih hidup itu. Dengan sekejap, ikan-ikan itu menyambar potongan kecil ikan. Jika memang itu ikan liar, maka ketika dikasih potongan ikan, ikan-ikan itu tidak akan langsung memakannya. Demikian teori Jamil untuk membuktikan bahwa itu ikan liar atau bukan. Setelah membayar ikan yang dibelinya, Jamil melangkah keluar dari area pasar. Ia terus berjalan menuju kembali ke Padepokan. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang kakek-kakek tengah memancing di parit pinggiran sawah yang terlihat padinya mulai menguning, tanda tak lama padi itu bisa dipanen. Jamil mendekati si kakek itu dan bertanya, "Kek, lagi mancing ya?" Demikian tanya Jamil. "Iyo nak, tapi alun juga dapat ikan yo," jawab si kakek. Lalu ia tersenyum getir. Mungkin si kakek sudah lelah tapi belum juga mendapatkan ikan. "Ini kek, saya tadi ke pasar beli ikan, ambillah buat kakek."
Jamil memberikan 3 ekor ikan yang ia beli di pasar tadi, yang sebelumnya terlebih dahulu ia keluarkan isi perut ikan itu. Lalu Jamil pamitan dan kembali ke padepokan. Sebelum waktu sholat zuhur, Jamil telah tiba di padepokan. Jamil langsung masuk ke kamarnya dan mandi. Persiapan sholat berjamaah di surau yang ada di padepokan itu. Malam itu selepas semua kegiatan di padepokan selesai dan tiba saatnya untuk istirahat, Jamil terlihat gelisah. Tapi ia berusaha untuk tetap bersikap tenang. Lalu ia berpamitan kepada teman-temannya yang saat itu masih mengobrol di bangku kayu di samping pendopo. Di dalam kamarnya ia merebahkan tubuhnya, namun ia tetap saja tidak dapat tidur. Sesekali ia berdiri dan mengintip dari balik jendela kamarnya yang menghadap ke halaman belakang di mana pendopo itu berada. Alhamdulillah, sudah bubar dan sepi. Demikian Jamil berkata dalam hati. Ternyata Jamil menunggu rekan-rekannya bubar dari halaman itu. Dengan menggunakan pakaian serba hitam, ia menyelipkan sebilah golok dengan ukuran sedang di pinggangnya. Lalu dengan langkah perlahan ia keluar dari kamarnya agar tidak ada satu orang pun dapat melihatnya. Setelah di luar padepokan, Jamil terus melangkah menuju ke area tambak ikan. Lalu ia berdiri di bawah pohon manggis yang tumbuh besar dan rimbun di area tambak itu. Lalu dengan sekali lompatan saja, Jamil berhasil memanjat dan duduk di dahannya. Jamil duduk di dahan pohon manggis yang rimbun. Dengan demikian sudah dipastikan tidak akan ada yang bisa melihat keberadaannya. Saat itu Jamil tengah mengawasi tambak ikan milik gurunya. Dengan waktu yang tidak ditentukan, berapa lama Jamil berada di atas pohon manggis itu. Ia tak peduli dengan banyak nyamuk menyerangnya. Ia pun tak peduli dengan dinginnya malam. Ia tetap fokus mengawasi setiap sudut tambak dari celah rimbunnya daun pohon manggis di mana ia bersembunyi. Sesekali ia nyaris terpeleset hendak terjatuh karena sesekali rasa kantuk menyerangnya. Namun Jamil berusaha untuk melawan rasa kantuk itu. Tiba-tiba saja jantungnya berdebar di saat ia memandang ke arah sebelah kiri pohon manggis di mana saat itu ia bersembunyi. Kira-kira 20 meter, ia melihat 2 bayangan hitam tengah mengendap-endap mendekati tambak. 2 bayangan hitam itu keluar dari semak belukar kebun warga yang berbatasan dengan tepian tambak milik padepokan. 2 bayangan hitam itu terus memasuki area tambak yang memang terdapat ikan-ikan peliharaan Jamil yang ukurannya sudah siap dipanen. Walau tak terlihat dengan jelas, namun Jamil sudah bisa memastikan jika 2 bayangan itu adalah 2 manusia yang akan mencuri ikan-ikannya. Kurang ajar, ternyata benar dugaanku. Ikan-ikan telah dicuri. Batin Jamil dengan menahan geram. Perlahan Jamil turun dari pohon manggis itu agar tidak terlihat oleh kedua manusia yang tengah melemparkan jala ke tambak. Dengan pelan, Jamil masuk ke dalam parit pembatas antara 2 tambak yang bersebelahan sebagai pengairan tambak yang dialirkan dari sungai kecil yang tak jauh dari lokasi tambak. Jamil terus berjalan dengan perlahan di dalam parit itu dengan posisi membungkukkan badan agar tidak terlihat, mendekati pencuri itu hingga benar-benar dekat. 2 pencuri itu tidak menyadari kedatangan Jamil yang saat itu sudah berdiri di belakang mereka. Kurang ajar kalian ya, sampai hati sudah memakan hak orang susah. Jamil dengan santai namun dengan siaga memasang kuda-kuda kokoh sambil bertepuk tangan.
Sontak kedua pencuri itu terkejut dan baru menyadari aksinya diketahui oleh orang lain. Seketika kedua orang pencuri itu melarikan diri. Namun Jamil yang saat itu sudah siaga mencegahnya. Merasa langkahnya dihalangi, kedua pencuri itu berbalik menyerang Jamil. Bet! Kedua pencuri itu menyerang Jamil dengan menggunakan parang atau golok yang nyaris saja sabetan parangnya mengenai pinggang Jamil. Bukan murid utama di padepokan, jika dengan serangan begitu saja mudah dilumpuhkan. Bahkan 10 orang pencuri seperti itu sangat mudah bagi Jamil untuk menyelesaikannya. Kurang ajar kalian ya. Kalau masih mau hidup, menyerahlah kalian baik-baik dan aku akan memaafkan kalian. Namun kalau mau mati, serang aku terus, ujar Jamil yang masih terus menghindari serangan dari kedua pencuri itu. Namun sepertinya peringatan Jamil tidak diindahkan. Bukannya menyerah dan minta maaf, justru kedua pencuri itu semakin gencar menyerang Jamil dengan sabetan-sabetan parang. Baiklah, jika kalian mau mati, hiat! Bet, bet. Dengan parang yang ia cabut dari warangkanya, 2 kali sabetan saja telak mengenai tubuh dua pencuri itu. Satu pencuri itu terjatuh dengan sekali sabetan. Pencuri yang satu tumbang dengan luka menganga di tenggorokannya. Seketika darah segar muncrat dari luka sabetan Jamil, hingga percikan darahnya mengenai wajah Jamil. Melihat satu pencuri sudah tumbang, Jamil berbalik ke belakangnya di mana ia merasakan angin di tengkuknya. Ketika berbalik, pencuri yang satunya lagi tiba-tiba menebaskan parangnya ke bagian leher Jamil. Refleks, Jamil menghindarinya dengan menjatuhkan diri ke tanah sehingga sabetan parang itu tidak mengenainya. Lalu dari posisinya yang masih berada di tanah, Jamil menyerang balas dengan sabetan parangnya yang tergenggam dengan erat di tangan. Cerak! Ampun! Sabetan Jamil telak mengenai lutut sebelah kanan pencuri itu. Seketika pencuri itu terjatuh di pinggiran kolam dengan bersimpah darah segar dari lututnya yang nyaris putus. Setelah kedua pencuri itu berhasil dilumpuhkan, dengan sangat hati-hati Jamil mendekati pencuri itu satu persatu. Terdengar dari salah satu pencuri itu mengerang kesakitan di saat Jamil mendekatinya. Ampun dah, jangan udah bunuh ambo dah, ucap pencuri itu memohon ampun. Jamil hanya diam menatap tajam dua pencuri itu. Jamil mendengus bengis, tanda ia belum puas. Namun ia berusaha untuk menahan diri. Dengan kasar, ia menarik pencuri itu ke pohon manggis di mana sebelumnya ia mengintai. Dengan menggunakan tali jala pencuri itu, Jamil mengikat pencuri di pohon manggis. Kemudian Jamil mendekati pencuri satunya yang memang tidak terlihat lagi ada pergerakan dari tubuhnya. Dengan sangat hati-hati Jamil menarik kakinya, namun tetap tak ada pergerakan. Ya, memang pencuri itu sudah tewas, terkena sabetan parang Jamil tepat di tenggorokannya. Luka yang menganga di tenggorokannya itulah yang menyebabkan pencuri itu seketika tewas. Setelah yakin kedua pencuri itu berhasil dilumpuhkan dengan parang dan tangan berlumuran darah, Jamil dengan santai melangkah di antara dua tambak menuju padepokan yang letaknya memang di area tambak itu. Ia kembali ke padepokan hendak melaporkan kepada Datuk apa yang telah ia perbuat. Setibanya di padepokan, terdengar suara azan subuh di surau padepokan. Saat itu Jamil sudah berdiri di depan pintu rumah Datuk yang memang masih berada di area padepokan.
Saat itu Jamil tidak berani mengetuk pintu rumah Datuk, apalagi harus memanggilnya. Ia hanya menunggu karena Jamil tahu jika Datuk sebentar lagi akan keluar dari rumahnya untuk menunaikan sholat fardu subuh di surau. Tak lama Jamil menunggu, benar saja Datuk keluar dari rumahnya. Seketika Datuk terkejut melihat Jamil tengah berdiri di depan pintu rumahnya dengan tangan dan baju berlumuran darah, serta sebilah parang di tangan sebelah kanannya yang berlumuran darah pula. "Astagfirullah, kamu kenapa Jamil? Apa yang telah kamu lakukan?" tanya Datuk dengan pertanyaan beruntun. "Datuk, Jamil baru saja habis menangkap pencuri ikan kita di tambak dan Jamil bunuh pencurinya. Sekarang mayatnya masih di dekat tambak, Datuk," jawab Jamil jujur kepada Datuk. Mendengar pengakuan Jamil tentu saja membuat Datuk terkejut bukan main. Sesaat Datuk hanya terdiam terpaku, tak sepatah kata terucap dari mulutnya. Sesaat kemudian, dengan suara bergetar ia berbicara. "Sekarang kamu mandi, bersihkan dirimu dan sholat subuh di surau," ucap Datuk ke Jamil yang saat itu masih berdiri di hadapan Datuk dengan muka tertunduk. "Baik Datuk," jawab Jamil singkat. Lalu ia berbalik meninggalkan Datuk yang masih berdiri mematung memandangi punggung Jamil yang tengah melangkah pergi menuju ke kamarnya. "Astagfirullah, astagfirullah," berulang Datuk beristighfar. Selepas waktu sholat fardu subuh, Datuk mengajak Jamil keluar padepokan untuk melaporkan diri kepada ketua adat bahwa Jamil telah melakukan pembunuhan terhadap pelaku pencurian ikan di tambaknya. Datuk melakukan itu karena di daerah itu Datuk sebagai orang terhormat serta tokoh masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan hukum yang berlaku pada masa itu. Atas dasar itu pula tentu saja Datuk harus bersikap adil dan tegas, walau saat itu menimpa murid kesayangan serta andalan di padepokan yang ia pimpin. Singkat cerita, setelah proses hukum pidana di masa kolonial Belanda dan hukum adat setempat yang berlaku pada masa itu, akhirnya diputuskan Jamil dikirim ke Nusa Kambangan, Jawa Tengah untuk menjalani hukuman. Kejadian terbunuhnya seorang pencuri di tangan Jamil sudah pasti. Situasi di desa itu menjadi gempar. Dari mulut ke mulut sudah pasti menjadi berita hangat. Berita menggemparkan itu tentu saja akhirnya sampai juga ke telinga kedua orang tua Jamil. Sudah bisa dipastikan kedua orang tua Jamil bersedih, apalagi mereka mendengar jika putranya akan dikirim ke Nusa Kambangan di Pulau Jawa. Sebelum keberangkatan, kedua orang tua Jamil serta keluarga padepokan sempat menjenguknya di penjara yang ketat penjagaannya. Ayah dan maknya begitu terpukul. Ditambah lagi pandangan masyarakat yang memandang sangat buruk bagi seorang pembunuh, walau semua tahu permasalahannya. Kenapa Jamil melakukan itu? Tapi begitulah cara pandang manusia dalam menilai seseorang. Akhirnya saat keberangkatan Jamil tiba dengan dikawal beberapa pengawal. Jamil dibawa menuju pelabuhan kapal. Pemberangkatan Jamil memang menggunakan kapal laut yang tentunya akan memakan waktu berhari-hari, bahkan mungkin berminggu. Selamat jalan Jamil, selamat tinggal ayah ibu, juga kampung halaman. Ibarat lagu Minang menjadi kenyataan dalam hidup Jamil saat itu, yaitu kampung nan jauh di Mato bagi Jamil.
Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Jamil dapat bertahan hidup di penjara Nusa Kambangan? Ikuti terus kisah selanjutnya di bagian 3. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.